Operasi Gariot adalah serangan amfibi pasukan Inggris terhadap kedudukan Jerman di dermaga Normandy, Saint-Nazaire, Prancis, yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1942. Operasi tersebut dilakukan oleh Royal Navy dan British Commando di bawah perintah Markas Besar Operasi Gabungan. Tujuan operasi ini adalah menghancurkan galangan kapal penting di Saint-Nazaire. Di kota Saint-Nazaire terdapat satu-satunya dermaga kering di pantai Atlantik yang mampu menampung kapal tempur Jerman, termasuk kapal tirpit yang paling modern. Komando operasi berpendapat bahwa galangan itu perlu dihancurkan agar kapal Jerman yang ditakuti tidak dapat melakukan perbaikan jika mengalami kerusakan. Inggris berpikir keras bagaimana caranya agar bisa mencapai sasaran tanpa terdeteksi oleh Jerman. Pada intinya, ini adalah sebuah serangan berani mati, super nekat, dan super ruwet. Untuk mendukung operasi, pemimpin serangan Komandan Robert Edward de Redditor meminta sebuah kapal perusak tua HMS Campbelltown bekas Perang Dunia Pertama dan 18 kapal cepat kecil ditambah 622 anggota Angkatan Laut Inggris dan pasukan komando marinir yang ia pilih sendiri. Kapal tua tersebut kemudian dimodifikasi supaya mirip dengan kapal Jerman. Agar lebih meyakinkan dan menyesatkan, sebuah bendera Kriegsmarine dikibarkan di tiang utama kapal. Di balik itu, kapal perang tua tersebut telah diubah menjadi bom terapung yang mematikan. Di balik dindingnya telah dipasang bahan peledak sebesar 4,5 ton yang dihubungkan dengan jam khusus yang disetel menurut perhitungan yang teliti. Di sekitar Saint-Nazaire, Jerman memiliki sekira 5.000 tentara. Pelabuhan itu dipertahankan oleh Batalion Artileri Angkatan Laut ke-280 di bawah komando Kapten Jerzy Edo Dickmann. Batalion tersebut terdiri dari 28 meriam dari berbagai kaliber dan meriam kereta api 75 mm hingga 280 mm. Dan 3 divisi dari Resimen Antek Marinir 22 di bawah Kapten Karl Konrad Mäckel. Juga tambahan tentara dari divisi infanteri ke-333. Senjata-senjata berat Jerman juga dilengkapi dengan lampu sorot. Semuanya di bawah komando Loire Admiral Adelbert Zuckwerth. Sehari sebelum serangan, Admiral Cardonnet sempat berkunjung ke dermaga Normandy. Ia bertanya apa yang akan mereka lakukan jika pangkalan itu menjadi sasaran serangan komando Inggris. Sohler menjawab bahwa serangan ke pangkalan akan berbahaya dan sangat tidak mungkin. Pukul 14.00 tanggal 26 Maret 1942, 3 kapal perusak dan 16 kapal kecil meninggalkan Falmouth Cornwall. Dalam perjalanan, Inggris sempat menenggelamkan 2 kapal bukat Prancis. Dalam perkembangannya, 2 kapal perusak HMS Cleveland dan HMS Brock Lesby dikirim untuk bergabung dengan konvoi. Dan 2 kapal perusak HMS Etherstone dan HMS Tyndale ditinggalkan sebagai patroli laut. 1 kapal cepat terpaksa ditinggalkan karena kerusakan mesin. Kapal selam Jerman mendeteksi konvoi kapal Inggris, namun hanya melapor dan tidak melakukan tindakan. Jerman sempat bingung dengan rute berlayar konvoi Inggris. Untuk mengalihkan perhatian pasukan Jerman, tanggal 27 Maret malam, 6 pesawat RAF mengebom 6 titik sasaran yang berbeda, namun tak jauh dari kawasan sasaran utama. Pesawat juga membayangi para serdadu Jerman yang berada di pelabuhan. Hal ini dimaksudkan agar Jerman mengira itu adalah serangan udara dan membuat konsentrasi pasukan Jerman terpecah serta menjauh dari kawasan pelabuhan. Menjelang dini hari tanggal 28 Maret, konvoi kapal Inggris mulai mendekati sasaran. Kapten Jerzy Mäckel mengira Inggris akan menerjunkan pasukan parasutnya. Ia pun segera memerintahkan agar pasukan bersiap dan lampu sorot dimatikan. Pasukan Jerman tetap di posisinya dan tidak menyingkir seperti perkiraan Inggris. Konvoi Inggris pertama kali terlihat oleh Jerman pada pukul 1.15 pagi dengan jarak 1,5 mil dari sasaran. Pukul 1.22 kurang dari 1 mil, pasukan Jerman menghidupkan lampu sorot dan mengidentifikasi kapal-kapal Inggris. Kapal MG Torpedo Letkol Newman yang berada paling depan mengirimkan kode Morse palsu bahwa mereka adalah kapal sahabat. 8 menit kemudian, dengan jarak sekitar setengah mil, pasukan Jerman memulai tembakan gencar dari meriam pantai. Sasaran difokuskan terhadap HMS Campbelltown.
Meskipun dihujani dengan tembakan gencar, Campbell Town tetap melaju dengan kecepatan penuh. Kapal-kapal cepat yang mengawal HMS Campbell Town mulai melancarkan tembakan gencar ke posisi-posisi Jerman. Jaringan anti-torpedo ditembus dan pintu gerbang dermaga didobrak Campbell Town dengan kecepatan tinggi, hingga kemudian tergeletak begitu saja di tengah dermaga. Pasukan komando marinir keluar dari HMS Campbell Town dan turun ke pantai serta menghancurkan sasaran-sasaran penting. Pasukan ini terus menerobos hingga ke perkotaan. Sebuah kapal sempat meluncurkan torpedo dengan peledak yang ditetapkan waktunya ke arah gerbang dermaga yang lama. Pertempuran di pelabuhan tidak seimbang. Sedikitnya 10 kapal cepat berhasil dihancurkan Jerman. Banyak anggota marinir menjadi korban. Sekitar jam 2.50 dini hari, setelah melihat target misi tercapai, Ridon memberi instruksi kepada sisa-sisa pasukan untuk segera mundur. 8 kapal beserta 228 prajurit Inggris berhasil keluar dari area pertempuran. 5 marinir berhasil kabur lewat Gibraltar dengan bantuan warga Prancis. Jerman mengira bahwa serbuan nekat Inggris telah berhasil dihalau. Mereka dengan puas menyaksikan sisa-sisa peralatan kapal dan para pelaut marinir lawan yang tewas. Tentara Jerman tidak sadar bahwa di kapal tua Inggris tersebut terdapat bom raksasa yang siap meledak. Pagi harinya, kapal perusak tua yang tergeletak melintang di tengah-tengah dok menarik perhatian para serdadu Jerman. Para tentara tidak menemukan adanya bahan meledak. Malah ada isu bahwa ruang penyimpanan di Campbell Town berisi coklat, kopi, whisky, dan rokok, sehingga puluhan pelaut dan tentara Jerman segera menyerbu ke dalam kapal. Jam 10.30, HMS Campbell Town meledak hebat hingga terbelah dua. 250 tentara Jerman dan ratusan pekerja warga sipil langsung tewas seketika. Tetapi kerusakan akibat ledakan pada dok lebih hebat lagi. Pintu baja tebal jebol hingga air masuk ke dalam dan merusak instalasi dok. Sementara itu, kapal Inggris yang mundur disergap oleh kapal torpedo Jerman. HMS Etherston dan Tynedale terlibat duel sengit dengan Jaguar CS. Beruntunglah HMS Brocklesby dan Cleveland tiba tepat waktu. Pesawat Luftwaffe juga dikirim dan dihadapi oleh fighter RAF. Satu pesawat Jerman berhasil ditembak jatuh. Bomber Luftwaffe berusaha mengebom kapal-kapal Inggris, namun berhasil dihalau oleh RAF. 2 hari kemudian, torpedo yang menggunakan timer ledakan meledak dan merusak pintu gerbang masuk ke pelabuhan. Di tengah kepanikan dan alarm yang berbunyi, tentara Jerman menembaki para pekerja Prancis yang berlarian di pelabuhan karena mengira mereka adalah komando Inggris yang keluar dari persembunyian. Dalam operasi Carrier tersebut, jumlah korban Inggris adalah 169 orang, terdiri dari 64 komando dan 105 pelaut, ditambah 215 orang menjadi tawanan perang. Inggris juga kehilangan 17 kapal dan 1 pesawat. Sementara Jerman kehilangan lebih dari 300 orang, ditambah 4 buah kapal dan 2 pesawat. Atas suksesnya misi Sanda Zaire, Victoria Cross diberikan kepada Letnan Komandan Betty, Letnan Kolonel Newman, dan Komandan Ridor. Dan secara nomor tahun untuk Sersan Duran dan Abel Seaman Savage. Harga sebuah dermaga dibayar mahal oleh Inggris. Walaupun rugi besar, namun operasi Carrier sangat mempengaruhi operasi-operasi lainnya dan secara tidak langsung memberikan pukulan telak bagi moral lawan. Pihak Jerman kemudian bekerja keras untuk memperbaiki dok itu, tetapi baru 8 bulan sesudahnya dok bisa dikatakan siap pakai. Sayangnya, Dewi Fortuna telah meninggalkan pihak Jerman. Selama waktu itu pula, kapal tempur Tirpitz tidak berani mendekati Selat Inggris karena fasilitas dan pemeliharaan tidak dapat dipergunakan, hingga akhirnya dihancurkan oleh bomber RAF pada 12 November 1944. Ketika dok benar-benar selesai, pasukan sekutu sudah hampir mendarat di pantai tidak jauh dari pelabuhan penting itu. Pelabuhan nyaris tidak bisa beroperasi hingga tahun 1948. Untuk mengenang pertempuran tersebut, dibangunlah sebuah prasasti dan acara seremonial yang mulai dilakukan tahun 1947 hingga saat ini. Sebagai catatan,
Jerman memperlakukan orang-orang Inggris dengan cukup baik. Korban pasukan Inggris dimakamkan secara hormat dengan upacara militer, sementara tawanan diperlakukan dengan beradab sesuai Konvensi Jenewa. Bahkan tawanan Inggris diberi pengumuman jika mereka mendapatkan medali penghargaan.